Tingkat acara selanjutnya itu nasihat dari guru kita sekaligus ditutup dengan doa. Pada guru kita Al-Mukarram Wal-Muhtaram Ustadz Bapak Abdul Wahid Nur, pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Uhayyikum bitahiyatil iman wal islam. Allahu ahad, Allahu samad, la ilaha illallahu ahad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-mauta rahatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sabiqul waqtil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza arwahil mu'min ya'ti minas sama'i ila dunya aqsamu bi sautil ahlam. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Bapak, saudara-saudara jamaah takziah, setelah berpulangnya ke rahmatullah almarhum Ananda Rudi Hartono bin Bapak Abdul Rahim, mungkin ini takziah kita yang awal. Mudah-mudahan hidupnya kita bisa mensisihkan waktu menyambung tali silaturahim sekaligus mendoakan almarhum. Semoga mudah-mudahan doa kita diijabah, dikabul, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhum Allah terima iman Islamnya, diampuni dosanya, diluaskan dalam kuburnya. Allah tempatkan tempat yang paling mulia surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak istri yang ditinggal mudah-mudahan diberikan ketabahan dan kesabaran, dan kita yang hadir dengan niat yang ikhlas mudah-mudahan ini menjadi catatan amaliyah kita insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah, hamba yang bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan mudah-mudahan salawat dan salam sampai kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Itulah yang dikatakan syafaatul uzma. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Abdul Rahim, para orang tua, para guru, akhin al-kiram, al-muhtaram, kakanda al-Fahdirodi, juga al-Ustadz Kamaluddin, Ustadz Jayani, semua para asatid, para guru, Ustadz Hamdi yang saya sebut ataupun tidak mengurangi rasa kita memasukkan kesempatan malam ini. Hadirin wal hadirat rahimahullah, tadi sama-sama kita udah simak perwakilan dari keluarga almarhum tentang kejadian kematian. Sedikit saya ingin menyampaikan salah satu wasiat, nasihat, teguran malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti disampaikan kepada kita umatnya. Pada suatu hari malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil dia berkata, "Ya Muhammad, isma sita fa innaka mayyitun, wahbib ma sita fa innaka mubarakah, wa'mal ma sita fa innaka manziyum." Dari keterangan ini diperkuat oleh firman Allah dalam firman-Nya, "Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Mudah-mudahan ini bisa kita pahami. Bapak hadirin rahimahullah, kalau kita ambil bahasa yang lebih gampang, malaikat Jibril ngomong apa bicara deh, sama aja ya. Ngomong dah gampangan, saya pakai bahasa kampung.
Kalau saya kalau ke Kongko bisa, kalau nanti pakai bahasa berpuncak saya takut jatuh, nggak ngerti. Bisa kita pahami. Ini kata malaikat Jibril, ya Muhammad, isma sita fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, cakep ataupun jelek, putih ataupun hitam, yang belau gue sampaikan. Tuh, yang belau suruh sampaikan warnanya. Yang buluk suruh sampaikan juga. Ya bilangin, kasih tahu, jangan pada diem aja biar pada denger. Fa innaka mayyitun, satu saat pasti mati. Kalau kita bicara mati, takut mati, berani mati, pasti lari dari kematian, mati. Al-Quran mengatakan maut, asal kata dari mata ya mutu mauta. Kalau kata santri ini jam katanya. Ini kata kalimat maut Pak. Kullu nafsin za'iqatul maut, ini asal akar katanya mata ya mutu mautan. Jadi kalau mata orang udah mati karena fiilnya mati. Kenapa digunakan kata awal dari fiil tadi? Karena memang manusia bahannya dari mati. Kita kan pada dari nutfah, dari saripati tanah yang mati yang kagak bisa ngomong. Jangankan orang lain yang punya ya kagak demen. Bener. Kita di bahannya mati. Fa'ahyakum, Allah hidupkan kita, dicakepin takwim. Ya, punya anggota, punya dua tangan, punya dua mata, punya dua kuping, punya mulut, punya telinga. Untuk apa? Maka dari keterangan ini, kata Imam Ghazali, diambil kesimpulan, orang yang bisa memelihara 6 perkara yang ada di pala, dia selamat dunia dan akhirat. Qurannya bagaimana tulisannya? Famsahu biru'usikum. Ini kan pendek banget ya. Ru'us itu jamak dari roksun Pak. Kalau roksun pala doang, gabul kayak pala doang udah. Tapi kalau kata ru'us isi kepala. Ini di dalam kepala ada 6 perkara. Kalau 6 perkara ini bisa kita pelihara, insya Allah dunia dan akhirat kita selamat. Mana yang pertama? Yang pertama pikiran. Yang kedua akal. Yang ketiga mata. Yang keempat kuping. Telinga sama kecakapan, kuping aja lapangan. Ya. 5 mulut, 6 hidung. Hati-hati. Yang pertama pikiran. Pikiran ini sangat dekat dengan akal. Awalnya ngelamun. Tabang ngelamun. Pikiran kita bengong. Iya, tuh kalau bahasa tafakur, tapi dia berpikir. Melongo ide ya. Iya ngelamun pikirin, be akal nyangkut. Makanya kata Allah, famsahu biru'usikum, cuci palamu biar bersih. Maksudnya bagaimana? Cuci pikiran-pikiran yang kotor biar bersih, biar hilang ada pikiran kotor. Kalau udah ada pikiran kotor, pikiran jahat masuk ke akal, terjadilah satu kemaksiatan karena nafsu yang dorong. Kalau bahasa cakepnya makanya kalau kata jahat dia mah akal sama pikiran kan kata sejarah ini identik buat kasih mengerti kok kalah identik apa? Iya, bukan begitu jadi. Iya, iya. Ini asal pikiran jalan akal ngikutin Pak. Pikiran kita jaga, jangan sampai punya pikiran yang kotor, yang jelek, yang jahat. Sebab kalau gede adat bapak padi habis, kalau jahat kebo mati biasanya. Ya, kalau gede adat saya yakin pasti yang namanya adat habis. Tapi kalau jahat kebo mati. Kalau orang udah punya pikiran jahat, nggak mikirin dia orang tuh yang dijahatin kaya sama miskin, yang penting dia modal habis perkaranya. Kenapa? Nafsu yang dorong. Pikiran, akal. Gunakan akal bebek. Kata Rasul kan al-aklun nakun. Nah ini akal ini berguna. Akal kalau satu bagus Pak. Tapi kalau akal 2, akal-akalan kagak beres, nakalin orang mulu. Bener gak? Quran 114 juz, 114 surah, 30 juz, yang ayatnya ribuan lebih kalau kita udah mushaf dari subuh. Itu hanya ada 313 yang mengakhiri la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Kalau kurang percaya, cek di Quran, lebih apa kagak? Masing-masing punya Quran, orang Islam ya, kalau Qurannya kagak ada. Enggak lebih, enggak kurang. La'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Untuk orang yang punya akal lagi berpikir. Berarti kalau di akhir sekarang orang akalnya banyak, pikiran kagak. Bener. Ini nyata. Lebih banyak akal digunain daripada pikiran. Pikiran ngelamun, akalnya digunain yang gak bener. Makanya saya katakan tadi, akal kalau satu cakep, kalau 2 akal-akalan mulu. Ya, gak sama. Makanya bapak-bapak kalau pengen
beli mobilnya murahan, belinya 2 Pak, yang 1. Kalau 1 mahal mobil, coba 2 mobil-mobilan murah. Iya bener. Gue pistol-pistolan iya. Tuh, kalau disebut 1 dia diem, jadi disebut 2 dia diem, disebut 1 dia lari, disebut 1 dah. Apa disebut 1? Dia lari, disebut 2 dia diem. Kuda lari. Kalau kuda-kuda enggak diem dia. Ya Allah, yang 2 aja. Pasangan ya Allah, inilah jaga cuci pikiran kita biar bersih. Padahal Al-Quran udah kasih gambar ya, famsahu biruhusikum, basuh cuci kepalamu yang ada di dalam semuanya biar bersih. Pikiran biar bersih dari kejahatan, akal jangan menggunakan yang nggak baik. Punya mata gunakan penglihatan dengan baik. Masalahnya kenapa? Karena sumber segala apa-apa pun asalnya dari mata, Pak. Ini anggota kita harus kompak. Contoh, kejadian apapun kita dari mata. Mula pertama mata kita ngelihat di romannya aqua enak, kata mata. Gue pengen minum nih. Tangan ini sebenarnya tanpa kita sadari ngomong, mata gue nggak percaya sebelum gue pegang. Tuh, berarti kita nggak sadar kadang-kadang. Begitu tangan udah megang, mulut ngomong lagi. Ah, gue juga kurang percaya. Lu kan baru megang, gue belum rasain. Tuh, ya. Begitu udah dipinum, mulut ngomong lagi. Keputusan ada di gua, kata perut. Kalau bagus gua terima, jelek gua berak-berak. Ya. Tapi kalau anggota ini bareng semua, mulus kagak? Kagak. Ini harus bareng. Sumber dari mata. Ketika kita lihat, terdengar dari telinga, kuping ini Pak. Ya Allah. Makanya Allah katakan walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha. Ketika aku jadikan 2 mata, enggak pernah tuh mata dilihat kebaikan. Ketika aku berikan 2 telinga, kagak pernah tuh 2 telinga digunakan untuk mendengarkan panggilan azan dari masjid musola udah berkali-kali. Bagus aja. Ya, malah berangkat naik tiduran. Ya Allah, akhirnya dibalik sholat subuhnya kagak, sholat duha lah haram sholat duhanya. Subuh kagak lagi duha. Ya Allah, kena ketiduran. Walahum a'yunul la yubsiruna wa adanul la yasma'u. Nabi ketika diburu telinga kagak pernah panggilan-panggilan pada musola Allahu Akbar, kagak buru-buru. Coba karena Bapak buktiin dah, Bapak punya bos misalnya nih. Sekarang di musola lagi azan, telepon datang, halo. Ya, datang ya jam 12, jangan sampai lewat. Kalau lewat jam 12 duitnya gagal. Ke musola apa marahin duit? Marahin duit, saya yakin. Ya, pasti itu. Padahal duit kalau pengen cukup itu apa filosofi, kalau kata bahasanya mah DUIT, itu duit. D-nya tuh doa, doanya biar bener, usahanya sungguh-sungguh, ikhtiarnya biar sungguh-sungguh, baru kita tawakal. Lah kagak kemana-mana lillahi ta'ala. Iya, kerja kagak, dagang kagak, semua lillahi ta'ala sampai mau ngasih. Nah iya, itulah. Ya Allah, jaga pikiran mata kita, tangan kita, mudah-mudahan Pak. Tetapi isma syita fa innaka mayyitun. Hidup mah bebas, kata Rasulullah. Tapi ingat suatu saat pasti mati. Wahbib ma syita fa innaka mufariqah. Silakan kau cintai hai Muhammad sampai kepada umatmu, tapi ingat apa yang kau cintakan pasti berpisah. Nih almarhum, istrinya cinta, anaknya cinta, orang tuanya pasti berpisah. Lewat apa? Lewat kematian. Mau ataupun tidak mau pasti berpisah. Kalau sahabatnya mati tadi, itu menjadi sahabat Pak. Kullu nafsin za'iqah. Setiap jiwa yang bernapas pasti akan merasakan kematian. Cuman sahabatnya beda-beda. Allah menakdirkan bahwa almarhum akhir hayatnya di laut, kagak bakal di darat. Kalau kita kembali pada takdir, 1000 kali orang tuanya berdoa, 1000 kali orang tuanya minta, tapi ketika Allah menakdirkan akhir hayatnya di laut, kagak bakal dia di tengah-tengah darat. Yakin kena semua takdir. Kita pun yang hadir di sini nggak tahu kapan kita mati, di mana kita mati. Bener. Kalau kita tahu apa hari mati kita tahu, kita bener duluan. Ya, dibilangin besok lu mati ya. Wah, kalau gua tobat dah, besok mati bahannya. Ya. Iya, di masjid terus. Ini maromannya apa nyampe kuburan, malaikat digoro-goroin juga. Iya. Apa nyampe kuburan, malaikat digoro-goroin juga. Pakai dipesen anaknya. Tolong, nanti kalau bapak mati beli kain kapan yang jelek aja ya, jangan yang baru.
Emang apa? Lah kan nanti kita kalau malaikat munkar wa nakir datang kuburan bapak dianggap orang lama. Ya iya ilallah. Bukan lain. Udah kuburan malaikat guru-guruin juga. Pakai dikata orang lama. Iya. Wah ini mah jangan pakai ditanya dah mengapa kain putihnya dijelek tuh no. Orang lama berarti. Subhanallah. Rohmana penyampai kuburan masih udah akalin juga. Ya Allah. Takdir pak. Sahabatnya macam-macam. Ya, ada yang meninggal karena sakit perut, ada yang meninggal kadang-kadang habis ngobrol, ya. Orang sini pernah terjadi almarhum Pak RT Isa. Mungkin orang sini gue tahu. Zohor masih ngecor pak di masjid. Maghrib aja masih ngobrol tuh saksi masih ada tuh. Nih, habis maghrib masih ngobrol. Maghrib masih ngobrol. Anaknya minta beliin apa katanya tuh ke Bintang sana. Apa batagor apa? Cilok ya. Tuh. Pulang ke innalillahi wa inna subhanallah umur. Lah kalau pada masa itu almarhum RT Isa tahu mah ajalnya nyampe hari itu, mau saya jalani dia ngomong. Ya biar beneran ya gue udah lanjut nih. Lah kata itu yang bener apa lu laporan aja. Ya Allah. Tapi nggak tahu Pak rahasia. Iya, rahasia tapi pasti mati. Yang kita cintai suka bagaimanapun pasti berpisah lewat kematian. Yang paling terpenting ketika kita ditinggal suami ataupun istri bukan nangis yang dibanyakin tapi doa yang dibanyakin. Doa nih almarhum meninggal istrinya, saya pesan istrinya kalau dengar nih ikhlasin aja karena semua itu takdir. Berikan ketabahan, kesabaran. Kuncinya satu menurut doa, perbanyak kalimat-kalimat zikrullah. Ya, kita baca doa Nur Sejati. Mana tuh doa Nur Sejati? Allahu Ahad, Allahus Samad, La ilaha illallahu ahad. Baca pagi 100, sore 100, insya Allah dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil khusus istrinya. Kalau nanti kurang apal nanya bapaknya, Ibrahim. Dia kagak apal lagi nanya sama gurunya. Iya, singkat kalimatnya. Kita boleh Pak baca, insya Allah. Coba kita dipelihara. Allahu Ahad, Allahus Samad. La ilaha illallahu ahad. Maha Esa tunggal satu kagak ada duanya. Ya. Sodako wa'dah, janji Allah bener. Wa nasoro abdah, pertolongannya pun benar. Tanpa kita lihat dan kita sadari ruhil hukum almarhum ada di hadapan kita. Kalau kita bisa diperlihatkan, waduh, kalau kabut kita. Ya. Karena kita matanya mata kasar. Ketika kelihatan dinding aja udah kagak tembus, kecuali sifat Allah absor, tembus segala-galanya. Tapi kita yakin, ya mudah-mudahan. Jadi ini merupakan kematian menjadi sababiyah yang pada akhirnya semua akan mengalir kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'mal masita fa'innaka mazyubi. Berbuat amal sebanyak-banyaknya, amal itulah yang akan menjadi pendamping buat kita nanti ketika kita masuk ke liang lahat. Ya, ketika masuk ke liang, ya Allah, mudah-mudahan Pak, kalau kita lihat syariatnya almarhum ini udah alhamdulillah yang hadir banyak, temannya, keluarganya, para sahabat bisa mendoakan bareng-bareng. Mudah-mudahan almarhum ini menjadi ahli khair. Ya, ahli khair. Ahli khair, wajabat daholal insyaallah. Mudah-mudahan lewat sababiyah kematian yang dialami oleh almarhum ini menjadi kifarat dosa semasa dia hidup, mengurangi sifat dosanya. Mudah-mudahan kita juga yang hadir mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada harapan kita kecuali kita mengakhiri hayat dan wafat kita dalam keadaan husnul penuh ridho maghfirah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat pesannya tadi, isma sita fa innaka mayyitun wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqah wa'mal ma syi'ta fa innaka faziyumbi. Hidup bebas tapi pasti mati. Ya, apa yang kita cintai pasti akan berpisah. Hanya yang menjadi pendamping kita adalah amal perbuatan kita. Tidak ada orang yang bisa menolong kepada yang lain kecuali pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa tukabbirallahu ala ma hadakum. Agungkan asma Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Hidayah mahal Pak. Enggak semua manusia itu dapat hidayah, ya Allah. Ya, makanya Allah katakan
walitukabbirallahu ala ma hadakum wa la'allakum ya Allah, agungkan asma Allah atas hidayah yang aku berikan kepadamu agar kau tergolong orang-orang yang bersyukur. Kenapa? Hidayah mahal, Pak. Enggak semua dapat hidayah. Almarhum ini alhamdulillah dari mulai melek sampai tutup matanya hidayah enggak terlepas. Alhamdulillah. Ya Allah, hidayah mahal. Satu contoh, jangan jauh-jauh dah. Ya, Nabi Nuh, bapaknya Nabi, menyampaikan risalah Allah, menegakkan hukum-hukum Allah, menyampaikan syariat Allah di alam bumi ini. Tapi ternyata kan anak-anaknya kagak dapat hidayah, kelompok kafir. Bapaknya Nabi. Ya, Nabi Allah Ibrahim, penegak tauhid, ngelarang Nabi Allah Ibrahim umatnya menyembah asnam, patung. Bapaknya yang tukang bikinnya. Kan brengsek juga ya. Ya anak yang larang, bapaknya yang bikin. Coba bayangin. Kenapa? Karena bapaknya kagak dapat hidayah. Ya Allah, Nabi Allah Nuh umurnya 950 tahun. Coba bayangin, 800 tahun dakwah siang malam sore pagi. Inni da'autuhum qauman lailan wa nahara, ya Rob, aku dakwah kepada kaumku siang malam sore pagi. Tapi kenapa pada kagak mau? Di akhir puncak kesabarannya munajat Nabi Allah Nuh alaihissalam berdoa, akhirnya apa terjadi? Banjir bandang, habis semuanya termasuk Kan'an. Ya, ya Allah, coba bayangin, hanya dapat pengikut berapa? 800 tahun digunakan itu siang malam dakwah, enggak lebih enggak kurang, cuma 80 orang pengikutnya. Coba 800 tahun dakwah siang malam di hadapan kaumnya nih Nabi Allah Nuh, cuma dapat 80 pengikut. Ya Allah, makanya kalau sekarang pengajian taklim cuma ada 2-30 orang wajar kalau kata saya mah. Nabi Nuh aja 800 tahun cuma 80 orang, apalagi zaman sekarang. Ya, iya, ada 15 orang, 16 orang belum jadi. Bukan taklimnya berapa tahun? Paling banyak 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. 800 tahun 80 orang. Bayangin. Ya Allah. Dakwah sekarang udah enak apa ya? Enak. Enaknya apa? Listriknya udah terang, tempatnya udah enak, kita baru duduk udah dikasih air, siapa tahu kita kalau punya dikasih kopi kita gak tahu juga, kan begitu ya? Ya udah enak loh, sekarang tinggal ngomong doang, begitu ya? Ya Allah, ya kita baca doa Al-Quran suratul Fatihah, mudah-mudahan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar almarhum Allah terima iman Islamnya, diampuni dosanya, diluaskan dalam kuburnya, Allah tempatkan tempat yang paling mulia surganya Allah Subhanahu Wa Taala, anak istrinya diberikan ketabahan dan kesabaran, mudah-mudahan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Doa ada abang, Pak. Saya jadi adiknya songong, abangnya tinggal doain, saya yang amin adiknya. Ya kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.